Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Lisbiah, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Prodi Psikologi, NIM 18070161159. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Baik, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian tunarungu. Menurut Sri Murdiani pada tahun 1987 dalam buku Psikologi Anak Luar Biasa, bahwa anak tunarungu adalah mereka yang mengalami gangguan pendengaran sedemikian rupa sehingga tidak mempunyai fungsi praktisi dan tujuan komunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya indera pendengaran, sehingga mengalami hambatan dalam perkembangannya. Dengan demikian, anak tunarungu memerlukan pendidikan secara khusus untuk mencapai kehidupan sehari-hari dan lahir batin yang layak. Selanjutnya yaitu identitas subjek. Inisial KN, tempat tanggal lahir Rembang 1 Januari 2001, usia 19 tahun, subjek merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Subjek bekerja mewarnai batik di toko batik Lasem. Subjek tinggal di Desa Mlagen dan lulus sekolah pada tahun 2019. Pendidikan subjek. Ketika SD, subjek sekolah khusus yaitu di sekolah SD LB Lasem. Dan ketika MTS, subjek tinggal di Pondok Pesantren Lamongan dan bersekolah di MTS Lamongan. Ketika kelas 1 sampai 2 MA, subjek masih tinggal di pondok pesantren tersebut, dan ketika kelas 3, subjek minta pindah sekolah dan keluar dari pondok pesantren tersebut dikarenakan teman sebaya subjek sudah lulus sekolah dan tidak lagi tinggal di pondok pesantren tersebut, sehingga subjek pindah sekolah di SMA LB Rembang. Selanjutnya yaitu hasil observasi. Subjek mengalami tunarungu sejak lahir dan subjek tergolong dalam tunarungu ringan. Ketika usia 1 tahun, subjek dibawa orang tuanya ke RS Elizabeth di Semarang untuk periksa telinga. Sudah berkali-kali orang tua subjek membawanya untuk periksa, namun tidak berhasil. Kemudian, selain secara medis, orang tua subjek juga membawa berobat secara alternatif melalui kiai, dukun, pijat syaraf, dan terapi. Namun tetap sama, hal itu belum membuahkan hasil. Awal mulanya, orang tua subjek tidak mengerti bagaimana cara mendidik subjek yang memiliki kebutuhan khusus pada pendengarannya. Subjek juga tidak mau memakai alat bantu dengar karena sakit, sehingga subjek kesulitan atau tidak bisa memahami cara berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika masuk usia anak SD, orang tuanya menyekolahkan di SD khusus, yaitu SD LB di Lasem. Dan subjek mulai belajar cara berkomunikasi. Subjek diajarkan bahasa isyarat dan tulis. Sedikit demi sedikit, orang tua subjek pun sudah mulai paham bagaimana cara mendidik subjek yang memiliki keistimewaan, sehingga subjek sudah tidak lagi kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang tua, adik, maupun saudara yang lain. Kemudian, subjek berkomunikasi dengan teman sesama tunarungu menggunakan bahasa isyarat, sedangkan dengan teman-teman normal lainnya, subjek menggunakan mulut secara pelan-pelan agar mereka paham. Komunikasi menjadi sulit atau terhambat ketika satu sama lain belum bisa memahami.
Nah, ketika subjek masuk MTS, subjek belajar di pondok pesantren di Lamongan. Kiai atau direktur pesantren tersebut sudah menganggap subjek sebagai putrinya sendiri. Jadi, subjek lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan di pondok pesantren tersebut. Selain itu, guru-guru di sana juga mengajarkan subjek dengan serius, mengajarkan cara berkomunikasi dengan teman sesama tunarungu maupun teman normal lainnya. Subjek kembali ke pondok pesantren ataupun pulang dari pondok pesantren selalu sendirian. Jadi ketika usia 12 tahun atau masuk awal MTS, gurunya mengajarkan subjek untuk pulang ke rumah atau balik pondok sendirian dengan naik bis, agar tidak perlu dijemput oleh orang tuanya. Subjek di pondok pesantren selama 5 tahun. Ketika di pesantren, subjek mempunyai banyak sekali teman sesama tunarungu atau berkebutuhan khusus, dan juga teman normal lainnya. Subjek sudah terbiasa naik bis sendirian kemanapun ia pergi, contohnya ke Lamongan, ke Semarang, dan sampai ke Yogyakarta. Subjek juga pernah daftar kuliah di UIN Yogyakarta dengan mengambil prodi ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu perpustakaan, namun gagal karena kesulitan dalam proses pendaftarannya. Hal itu tidak membuatnya patah semangat dan ia akan mencoba lagi di tahun berikutnya. Subjek merupakan tipe orang yang sangat mandiri, selalu bersemangat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan senang hati. Subjek merupakan tipe orang yang suka di keramaian. Ia tidak merasa terganggu ketika berada di keramaian. Selain itu, subjek juga tipe orang yang mudah berteman dengan orang baru. Meskipun dengan keterbatasannya yang ada, subjek tetap mudah beradaptasi dengan lingkungan. Subjek selalu ingat dengan perkataan orang tuanya bahwa ia harus jujur, patuh, dan tidak boleh sombong. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.